Tuhan kita itu sangat-sangat luar biasa, amin. Tidak ada yang sama dengan Dia, tidak ada yang sedikit pun serupa dengan Tuhan kita. Sebab itu segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya layak untuk ditinggikan untuk Tuhan kita saja, amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ingin membawa semua saudara untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat dan juga penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama rasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Dengan lagu pujian, layak dipuji, layak disembah. Mari kita agungkan nama Tuhan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan. Come
Shalom, selamat pagi. Hari ini mari kita buka di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2 saya bacakan dengan garis besar hidup untuk Allah. Saudara-saudaraku, karena Allah sangat baik kepada kita, aku menggesah kamu supaya mempersembahkan diri sebagai suatu korban yang hidup, yang khas untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Demikianlah seharusnya kamu beribadat kepada Allah. Janganlah ikut kebiasaan dunia, tetapi biarlah Allah membaharui cara kamu berpikir sehingga kamu dapat mengetahui kehendak Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya serta yang sempurna. Melalui teks firman Tuhan ini, saya senang sekali menarik satu tema, yaitu persembahan yang terbaik. Seringkali mungkin kita berpikir karena banyaknya keuangan yang kita berikan melalui persembahan yang diberikan di dalam kantung kolekte, itu adalah satu persembahan yang terbaik. Tetapi melalui surat Paulus kepada jemaat di Roma, kita dapat belajar dan mengetahui bahwa persembahan yang terbaik bukanlah diukur dari nilai keuangan. Ini kita belajar persembahan yang terbaik melalui surat Paulus ini ada dua hal yang kita perlu pelajari. Yang pertama, persembahan yang terbaik adalah diri ataupun hidup kita sendiri. Itu adalah persembahan yang terbaik. Persembahan yang paling baik, yang terbaik menurut surat Roma yang ditulis oleh Paulus adalah diri ataupun hidup kita sendiri. Apabila diri kita ini dipersembahkan kepada Allah, hal ini bermakna bahwa kita tidak ada lagi hak. Kita tidak ada lagi hak untuk menggunakan hidup kita ini sesuai dengan apa yang kita mahukan, melainkan Allah saja yang berhak untuk melakukan, untuk mengelola hidup kita ini sesuai dengan kehendak Allah. Itulah yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Supaya jemaat di Roma mempersembahkan hidup mereka kepada Allah. Dengan mempersembahkan hidup mereka kepada Allah, jemaat di Roma tidak ada lagi hak untuk memperlakukan hidup mereka sesuai dengan keinginan mereka, melainkan sesuai dengan keinginan Tuhan. Demikianlah dengan kita pada masa ini. Apabila kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah, hal itu berarti kita tidak ada lagi kuasa, kita tidak ada lagi hak untuk melakukan sesuatu perkara sesuai dengan apa yang kita inginkan, melainkan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sesuai dengan firman Tuhan. Hal ini bermaksud bahwa apabila kita menjalani kehidupan kita, kita harus berpandukan firman Tuhan sahaja. Karena hidup kita sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang berhak untuk memperlakukan hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan Paulus juga mengatakan kepada jemaat di Roma bahwa mempersembahkan hidup itu kepada Tuhan merupakan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati tidak bermaksud apabila kita sering datang ke gereja untuk beribadah. Tidak bermaksud apabila kita kuat berdoa, kuat membaca firman Tuhan, itu adalah ibadah yang sejati. Melainkan ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Artinya, Tuhanlah yang mengelola hidup kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita menjalani hidup kita hanya berdasarkan firman Tuhan sahaja. Sebab apabila diri kita sudah dipersembahkan kepada Tuhan, kita tidak ada lagi hak
untuk memperlakukan hidup kita sesuai dengan keinginan kita. Seperti mana uang persembahan yang kita persembahkan, kita berikan di dalam kantung kolekte, kita tidak adalah lagi hak untuk mengguna uang tersebut, melainkan kita biarkan untuk digunakan pakai sesuai dengan pelayanan. Jadi itu adalah persembahan terbaik yang pertama yang kita pelajari, yaitu persembahan yang terbaik adalah diri ataupun hidup kita sendiri. Seperti mana yang tertulis di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Persembahan yang terbaik yang kedua yang kita dapat pelajari hari ini melalui teks ini adalah kerelaan ataupun kesanggupan kita. Itu adalah persembahan yang terbaik yang kedua. Kerelaan dan kesanggupan kita untuk diperbaharui oleh Allah melalui cara fikir dan kehendak kita. Contohnya seperti ini. Kalau dulunya kita ini adalah orang yang kuat memfitnah, kuat membohong, kuat bercakap yang tidak baik, suka memperlakukan orang dengan tidak baik, mencuri dan sebagainya. Setelah kita menerima Yesus Kristus untuk memberikan persembahan yang terbaik, kita perlu ada kerelaan dan kesanggupan untuk diperbaharui oleh Allah. Hal ini bermakna kalau kita mendengar firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan, kita tidak hanya sekadar mendengar, melainkan melakukan firman Tuhan tersebut. Kalau firman Tuhan berkata seperti ini, jadilah garam dan terang dunia. Kita perlu mempraktikkan firman Tuhan itu di dalam hidup kita, yaitu menjadi garam dan terang dunia, menjadi teladan, menjadi contoh kepada orang di sekeliling kita. Jadi, mungkin selama ini kita berpikir, saya sudah memberikan persembahan yang terbaik selama ini. Selama ini saya banyak memberi pemberian yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini, firman Tuhan menegur kita bahwa persembahan yang terbaik bukan berdasarkan apa yang kita berikan secara keuangan, melainkan persembahan yang terbaik adalah diri kita sendiri dan juga kerelaan serta kesanggupan kita untuk diubah oleh Tuhan, untuk diperbaharui oleh Tuhan. Kiranya selama ini kita belum pun melakukan kedua hal ini. Kita belum pun mempersembahkan diri kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Kita belum pun ada kerelaan atau kesanggupan untuk diperbaharui oleh Tuhan. Mari bersama pada pagi hari ini untuk berubah. Marilah kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Apabila kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, hal ini berarti bahwa kita tidak ada lagi hak untuk melakukan sesuatu perkara sesuai dengan kehendak kita sendiri, melainkan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dan juga kita perlu ada kerelaan, kesanggupan untuk diperbaharui oleh Tuhan melalui cara kita berpikir dan melalui kehendak kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah belajar tentang firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu persembahan yang terbaik. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mempersembahkan hidup kami ini sebagai persembahan yang terbaik, dan kami mempunyai kerelaan untuk diperbaharui oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.